Rencana pemutihan atau penghapusan utang bagi nelayan dan petani kembali digaungkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini tentu disambut gembira meski belum ada kriteria yang pasti. Siapa saja yang berhak mendapatkan pemutihan tersebut dan bagaimana mekanismenya. Namun sejumlah catatan penting tampaknya diberikan sebelum aturan ini benar-benar dilaksanakan. Seperti apa sambutan dari para petani dan nelayan? Berikut liputan Raida Pulpi, utang hilang, nelayan petani senang dalam telusuri kasus. Kalau benar-benar pemerintah mau membantu utang-utang dari orang nelayan tuh ya harus yang sebenar-benarnya kan seperti itu. Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk menghapus hutang nelayan dan petani. Mungkin ini terdengar sebagai kabar baik ya pemirsa. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ada jutaan nelayan dan petani di Indonesia yang memiliki nominal hutang berbeda-beda dan berhutang di tempat yang berbeda pula. Apakah hal ini nantinya bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia dan kira-kira apa yang perlu menjadi catatan penting sebelum peraturan ini diberlakukan? Ikuti penelusuran kami. Rencana penghapusan utang nelayan dan petani pertama kali diungkapkan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo pada 23 Oktober lalu. Aturan terkait pemutihan utang ini disebut akan segera dibahas. Sementara hingga saat ini pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK belum berkenan memberikan tanggapan. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut rencana pemutihan ini masih perlu dibahas bersama pihak-pihak lain. Saya belum dapat terima berita apapun. Petani di mana, Pak? Itu nanti kita bahas bersama lagi. Karena dapat selesai. Ya mudah-mudahan itu saya kira kabar baik untuk Indonesia. Namun Menteri UMKM Maman Abdurrahman sudah menegaskan bahwa pemutihan ini tidak untuk seluruh nelayan dan petani meski tidak merinci kriteria penerima. Rencana ini sebenarnya sudah digaungkan sejak 2023, periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang akan menghapus utang pelaku UMKM hingga maksimal 5 miliar rupiah per nasabah. Namun sayang, pelaksanaannya tak terdengar sampai di mana. Sebab kesulitan pemerintah menghapus utang nelayan, petani, serta pelaku UMKM adalah data yang solid dan akurat. Data UMKM diperkirakan mencapai 60 juta. Data yang berantakan ini membuat pemerintah kesulitan saat akan menggulirkan program restrukturisasi kredit UMKM pada masa pandemi COVID-19 sebagai bagian pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, program penghapusan utang hingga kini juga belum jelas siapa kriteria penerima, nilai maksimal per nasabah, hingga penyebab utang macet yang dihapus. Tim Metro TV mengunjungi kampung nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Kami bertemu sejumlah nelayan yang menyambut positif kabar ini, meski berharap agar tak hanya sekedar wacana seperti tahun lalu. Ya sebetulnya sih keinginan orang nelayan seperti itu, Mbak, supaya beban orang nelayan itu ringan, kan seperti itu. Kan nelayan sekarang kan nggak ada seperti orang nelayan dulu kan, karena penghasilan sekarang kan udah menipis. Tuh, kalau benar-benar pemerintah mau membantu utang-utang dari orang nelayan tuh ya harus yang sebenar-benarnya kan seperti itu. Jangan wacana doang kan. Harus kita dibuktikan lah. Kan gitu. Tapi sudah pernah dengar soal ini sebelumnya? Ya memang sebelum Prabowo juga waktu zamannya Jokowi juga ya seperti itu pernah dengar sih. Tapi ya belum ada. Sampai sekarang tuh belum ada. Tuh. Bagus kalau bisa sih. Udah pernah dengar sebelumnya ya, Pak? Belum. Oh, baru ini? Baru ini. Oke, kalau Bapak pribadi ada nggak, Pak? Pinjaman ke bank mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Adanya kemana, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada pinjaman. Kenapa, Pak? Takut lah. Nggak bisa bayar ya? Nggak bisa bayar. Ya kalau itu sih boleh-boleh saja. Selama memang benar-benar dilakuin ya, Pak ya? Iya, cuman kan itu kan kadang ya nggak nyampe juga. Kayak bantuan gitu, Pak? Iya, kayak bantuan, pelaksanaan sih ada, cuman dilakukannya kapan-kapannya kan nggak tahu. Kami juga mengunjungi petani di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tampaknya petani di sini justru takut mengambil pinjaman karena pendapatan yang kecil dan tak menentu.
punya hutang nggak? Enggak, Di bank, koperasi mungkin? enggak. Kenapa Pak? Enggak takut enggak kebayar. Nah, ini pemerintah kan katanya mau menghapuskan hutang petani dan nelayan. Ya. Akhirnya kalau dengan keputusan itu Bapak jadi berani berhutang nggak? Enggak, Tetap nggak berani ya? enggak berani. Kenapa Pak? Ini buat bayarnya susah di sini. Karena hasil nggak tentu ya? Ya, hasil nggak tentu. Nggak berani, soalnya pemasukannya nggak ada. Nggak berani berhutang ya? Kalau utang saya nggak punya, Bu. Koperasi, bank, Koperasi nggak punya. sama sekali ya Ya. Pak? Kenapa Pak? Karena takut, kalau petani kebanyakan takut, Bu. Takutnya Kenapa? apa? Takut nggak bayar, takut ya angsurannya gimana, kan gitu. Sementara Serikat Nelayan Indonesia dan Serikat Petani Indonesia kompak ikut menyambut gembira rencana ini, meski ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Kalau menurut saya rencana ini bagus, ya, terutama yang mau dihapuskan itu adalah program kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, dan orang desa pada krisis ekonomi tahun 98 tersebut. Karena sesungguhnya pertama waktu itu banyak petani-petani yang tidak katakanlah ikut sepenuhnya dalam program tersebut, tapi diajak ya sehingga menerima kreditnya. Hanya saja ketika mereka nanti mau mengajukan pinjaman ataupun kredit yang baru lagi, harus diberikan peringatan ataupun pengawasan khusus kepada mereka supaya jangan diulang lagi yang lalu tersebut. Kita lihat dulu nih begini nih Mbak, bicara nelayan ini kan segmentasinya nelayan yang mana nih, ya kan? Nah, kalau nanti nelayannya yang memang bukan nelayan yang sangat rentan dia terhadap persoalan itu justru malah tidak pada nelayan yang memang sesungguhnya dia benar-benar membutuhkan itu, tetapi justru malah pemodal-pemodal besar yang memang dia punya akses di bank lebih dekat, ya, kemudian juga misalnya jaringannya juga dia kuat, lalu ada misalnya jaminan usahanya juga dia punya, ya, untuk mendapatkan itu. Rencana penghapusan utang bagi nelayan dan petani tentu menjadi angin segar, terutama bagi mereka yang sempat terdampak krisis moneter 98 dan pandemi COVID-19. Diharapkan produktivitas nelayan dan petani Indonesia bisa meningkat, meski beberapa hal menjadi catatan penting. Rencana penghapusan hutang untuk nelayan dan petani tentunya disambut secara antusias dan positif oleh masyarakat. Tapi ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, seperti bagaimana nanti implementasinya. Jangan sampai rencana ini hanya menjadi rencana-rencana semata yang tidak jelas kapan nanti realisasinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.